Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yulio Cisaragi, NPM 2201010087. Pada hari ini, saya akan membuat video ulasan materi pada pembelajaran metodologi penelitian pada tanggal 28 November 2024. Nah, kemarin kami telah mempelajari tentang penelitian kuantitatif. Nah, sebelum itu, dosen kami telah memberikan tugas kepada kami untuk kami dapat menentukan satu judul penelitian kuantitatif yang dimana itu nantinya kami akan membahasnya. Nah, pada pertemuan kali ini, kami akan membahas judul penelitian kuantitatif yang telah kami tentukan. Judul penelitian kuantitatif yang saya ambil adalah pengaruh pendidikan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Nah, itu adalah judul penelitian kuantitatif yang saya ambil. Nah, setelah kita menentukan judul penelitian kuantitatif, kita harus tahu apa itu subjek dan apa itu subjek dari judul penelitian yang kita ambil. Nah, sebelum kita menentukan subjek dan subjek dari judul penelitian yang tadi kita telah buat, kita harus tahu dulu pengertian dari subjek dan subjek. Nah, subjek itu adalah pihak yang dimana untuk diamati atau yang memberikan respon terhadap penelitian. Nah, yang artinya dapat kita simpulkan bahwa subjek dari judul penelitian yang kita buat tadi itu adalah pendidikan. Nah, yang kedua kita harus tahu apa itu subjek. Nah, subjek itu adalah masalah yang nantinya akan kita amati dalam penelitian. Nah, dapat kita simpulkan bahwa subjek yang ada dalam judul penelitian yang kita tentukan tadi adalah pengaruh pendidikan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Nah, tadi kita sudah menentukan satu judul penelitian kuantitatif, lalu kita sudah menentukan subjek dan subjeknya. Selanjutnya, kita akan menentukan kajian literaturnya. Nah, apa itu kajian literatur? Kajian literatur itu adalah sebuah proses pengumpulan data atau mengevaluasi data untuk dapat mendukung penelitian yang kita buat. Nah, itu berarti kajian literatur pada judul penelitian yang akan kita buat itu dapat kita ambil, dapat kita tentukan diantaranya. Yang pertama, kita harus tahu pengertian dari pendidikan. Nah, itu adalah kajian literaturnya. Selanjutnya, kajian literaturnya itu adalah pengertian kesejahteraan ekonomi masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah ataupun masyarakat menengah ke atas. Nah, selanjutnya kita harus tahu juga hubungan kesejahteraan ekonomi dengan pendidikan. Nah, itulah tadi beberapa kajian literatur dari judul penelitian kuantitatif yang telah kita tentukan tadi. Nah, dari yang pertama, dari awal, dari kita sudah menentukan judul penelitian kuantitatif, lalu kita sudah menentukan subjek dan subjeknya, lalu kita sudah menentukan kajian literaturnya, itulah yang dinamakan definisi operasional. Yang dimana definisi operasional ini adalah sebuah penelitian yang diteliti secara detail, secara terperinci, satu persatu datanya. Itulah makanya tadi kita harus menentukan judul penelitian kuantitatif, kita harus menentukan subjek dan subjeknya, dan kita harus menentukan kajian literaturnya. Itulah yang dinamakan definisi operasional. Oke? Sudah paham ya sampai di sini? Selanjutnya kita akan membahas tentang materi hubungan kausatif dengan hubungan asosiatif. Nah, mengapa sih hubungan kausatif ini dan hubungan asosiatif ini terdapat dalam penelitian kuantitatif? Berikut penjelasannya. Oke, kita lanjut. Penelitian apa sih itu hubungan kausatif? Hubungan kausatif ini adalah hubungan yang dimana mempengaruhi sebuah penelitian. Ada pengaruhnya atau bisa disebutkan atau sebagai ada sebab akibat. Ada sebab akibat yang terdapat dalam penelitian tersebut. Nah, sebagai contohnya kita buat di sini pengaruh metode pembelajaran berbasis proyek terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri Melati.
Oke, di sini kita sudah membuatkan judul penelitiannya yaitu pengaruh metode pembelajaran berbasis proyek. Nah, berarti kan ada pengaruhnya, ada pengaruh ada pengaruh metode pembelajaran berbasis proyek ini, ada pengaruhnya dan terhadap hasil belajar siswa, berarti ada sebab akibatnya. Itulah mengapa dinamakan jika hubungan kausatif itu ada pengaruh atau ada sebab akibat yang dilakukan. Oke, selanjutnya apa sih itu hubungan asosiatif? Hubungan asosiatif ini adalah adanya kerjasama antara sebuah penelitian. Nah, ada hubungan antara sebuah penelitian. Sebagai contoh, hubungan latar belakang pekerjaan orang tua dengan hasil belajar siswa. Kita buat contohnya ya, teman-teman. Contohnya di sebelah sini adalah hasil belajar siswa. Di sebelah sini adalah latar belakang pekerjaan orang tua. Nah, yang hasil belajar si A sangat tinggi, sedangkan pekerjaan orang tuanya hanya sebagai seorang pemulung. Yang kedua, hasil belajar siswa si B sangat tinggi, sedangkan pekerjaan orang tuanya seorang guru. Yang ketiga, hasil belajar si C sangat rendah, sedangkan pekerjaan orang tuanya adalah sebagai seorang pendeta. Nah, dari kedua penelitian ini ada hubungannya, ada hubungan dari antara kedua penelitian ini, tetapi mereka tidak saling mempengaruhi. Mereka berdua tidak saling mempengaruhi, tapi mereka mempunyai hubungan. Itulah yang dimaksud dengan hubungan asosiatif, yang dimana hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, begitu juga dengan hubungan kuasatif, yang dimana ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Sedangkan hubungan asosiatif adanya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Oke, teman-teman sudah paham ya. Jadi ada perbedaan antara hubungan kuasatif dengan hubungan asosiatif. Saya ulangi sekali lagi. Hubungan kuasatif itu adanya pengaruh antara variabel X dengan variabel Y, sedangkan hubungan asosiatif itu adanya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Oke, baik. Sekianlah dari hasil ulasan materi ulasan materi yang telah disampaikan oleh dosen. Itulah hasil paparan yang telah saya dapat dan telah saya tuangkan ke dalam video ini. Sekian dan terima kasih.